kamu, selamat datang di The Shieldman. Hari ini kita akan membongkar satu ilusi rasa aman yang paling sering menipu kelas menengah. Anggapan bahwa punya dana darurat berarti keuangan sudah aman dari segala badai. Dengan aku Rais, financial planner kamu. Banyak dari kita yang merasa sudah bebas cemas karena sudah berhasil menabung dana darurat dalam jumlah ideal. Biasanya punya dana darurat sampai 6 sampai 12 bulan itu rasanya selesai atau mungkin 24 bulan gitu ya. Padahal memperlakukan dana darurat sebagai obat sapu jagat untuk semua jenis hantaman hidup nih adalah strategi keuangan yang sangat rapuh. Ketika tidak memiliki proteksi yang cukup, ada kebiasaan, bukan kebiasaan ya, ada suatu hidden anxious gitu ya, yang raising up di mana kita jadinya tuh cenderung untuk menimbun uang tunai lebih banyak di bank atau aku sebutnya menimbun kas gitu ya. Jadi menimbun kasnya itu karena rasa cemas, karena tidak adanya proteksi yang cukup. Padahal secara financial planning menaruh ratusan juta di rekening biasa itu merupakan kerugian tersembunyi karena ada ilusi menimbun uang tunai itu. Yang pertama, mengumpulkan dana darurat terlalu besar itu jadinya nilai uang kita terus tergerus karena inflasi. Ya, jadi value-nya akan turun. Terus uang dikit yang nganggur itu memicu opportunity cost atau kehilangan peluang investasi. Kenapa kehilangan uang Barais? Karena tadi menimbun gitu ya, karena cemas. Cemasnya kenapa? Karena ada ketakutan nanti gimana-gimana kita nggak ada uang karena proteksi yang tidak cukup. Dan ini memicu scarcity mindset, yaitu respon dari kecemasan sistem syarat menahan uang tunai berlebihan. Ada namanya itu skala resiko dan versus alat mitigasinya gitu ya. Dana darurat itu levelnya harusnya di 1 dan 2. Aku sebutnya risiko minor dan risiko medium. Nah, inilah yang di-cover oleh dana darurat. Apa itu risiko minor? Itu frekuensinya tinggi, sering terjadi tapi biayanya rendah. Contoh, gadget rusak, servis kendaraan, renovasi rumah kecil ya, bukan rumah kecil, renovasi kecil maksudnya. Jadi bukan yang renovasi rumah besar-besaran, renovasi rumahnya tuh kecil. Misalnya mungkin ada atap yang bocor atau mungkin toilet gitu ya harus diperbaikin, itu resiko minor. Yang kedua ya dana darurat adalah resiko medium yang bisa di-cover dana darurat. Frekuensinya rendah, biayanya terukur, misalnya kehilangan pekerjaan atau disrupsi bisnis selama 3 sampai 6 bulan. Karena dulu ada Covid, aku pribadi menambah menjadi 24 bulan. Jadi memang eh, ada rentang gitu ya kalau misalnya eh, terjadi kehilangan pekerjaan atau reduce pengurangan income itu ada buffernya yaitu di si dana darurat ini gitu. Tapi untuk yang level 3 ya ini frekuensinya rendah tapi biayanya tanpa batas. Misalnya vonis penyakit kritis, rawat inap intensif gitu ya. Dan sesuatu dan biasanya tuh biayanya memang besar. eh, Katastrofik aku sebutnya ya, resiko katastrofik yang tidak terukur ketika itu terjadi, tidak terukur. Dan di level 3 ini atau resiko katastrofik ini kita memerlukan yang namanya proteksi atau mitigasi resiko yang lebih baik instead of kita bertahan atau mengandalkan dana darurat kita. Apalagi inflasi medis di tahun 2026 ini skalanya luar biasa. Secara financial planning, fungsi darurat itu sangat spesifik, yaitu menjaga agar kamu tetap bisa makan, membayar listrik, dan membayar cicilan saat kamu kehilangan pekerjaan atau bisnismu mandek sementara. Jadi dana darurat ini didesain untuk resiko yang nominalnya terukur dan ada batasnya. Untuk yang terjadi kalau hantaman hidup datang dan tidak ada batas biayanya, itu ada yang namanya disebut mitigasi, yaitu proteksi atau finansial ya, menjaga aset dan kekayaan permanen agar tidak liquid seketika. Sekarang kita lihat perbandingan antara kenyataan di lapangan ya, inflasinya Indonesia itu secara nasional gitu ya. Inflasi konsumsi aku sebutnya ini kenaikan biaya hidup
ini inflasi secara general itu adalah di 3,34% sampai 3,08% di Mei 2026. Dan ini berdasarkan tradingeconomic.com. Sekarang kita lihat realitas untuk inflasi medis. Berdasarkan CNBC Indonesia, biaya medis itu naik tajam, diproyeksikan naik sampai 12,5% pada 2026. Dan ini memang sesuai dengan kenyataan ya, fakta di lapangan. Nasabah-nasabah asuransi kesehatan swasta itu mendapatkan email atau informasi uh, saran untuk migrasi produk atau dapat surat cinta kita sebutnya ya, itu naik preminya ya. Dan melihat angka 12,5% ini, itu angkanya lebih besar daripada kenaikan income kita rata-rata per tahun. Bentuk mitigasi resikonya itu sekali lagi aku ingatin, dana darurat itu menyelesaikan resiko-resiko yang kecil dan ada nominalnya. Dan biasanya resiko-resiko kecil ini tuh rutin atau sering terjadinya gitu ya. Sedangkan untuk resiko katastrofik dan besar di mana batasnya tuh nggak kelihatan, itu sebaiknya dipindahkan ke eh, asuransi komersial ataupun jaminan negara gitu ya, atau BPJS, supaya asetmu itu terselamatkan, value-nya tidak turun hanya dalam satu malam karena kamu butuh uang tunai untuk menutupi kerugian. Ada beberapa dari kita yang mengalami kondisi secara keuangan itu longgar. Uangnya ada untuk punya premi asuransi, namun enggan untuk mengeluarkan. Itu kenapa? Karena ada yang namanya ilusi kehilangan ya. Otak membaca pengeluaran premi itu sebagai kehilangan uang yang pasti. Karena tiap bulan didebet gitu ya untuk bayar premi. Sedangkan bendanya atau penukarannya itu kan tidak kelihatan terjadi kalau ada. Jadi itu kemungkinan yang belum pasti. Jadi resiko sakit itu dibaca sebagai kemungkinan yang belum pasti. Yes, memang belum pasti, tetapi ketika terjadi itu bisa menimbulkan badai finansial yang cukup berat juga gitu ya. Jadi cuman dari otak kita itu membacanya tidak seperti itu. Dan berikutnya itu ada juga secara psikologikal itu obsesi kendali palsu. Merasa lebih aman memegang uang tunai secara fisik di rekening tabungan meskipun nominalnya tidak akan cukup menahan badai keuangan yang lebih besar. Berikutnya itu adalah trauma birokrasi atau cerita buruk. Sistem saraf merekam trauma dari berita viral tentang klaim asuransi yang dipersulit lalu menjadikannya pembenaran untuk tidak melangkah. 3 keuangan reflektif di minggu ini. Yuk kita belajar berani menghadapi resiko jika itu terjadi. Yang pertama, kalau besok pagi terjadi resiko medis, apakah tabungan daruratmu akan bertahan atau langsung terkuras habis? Yang kedua, apakah kamu menimbun uang tunai dalam jumlah besar saat ini karena kalkulasi data, maksudnya berdasarkan kenyataannya, atau karena sistem sarafmu sedang cemas? Terus yang ketiga, apakah penolakanmu terhadap proteksi didasari oleh hitungan matematis resiko atau ego yang merasa rugi membayar untuk sesuatu yang tidak terlihat? Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di episode lainnya.